Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ibu Mida dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 3 SD. Kita akan mempelajari di bab 3 materi perilaku terpuji adalah kepribadianku dengan subtema berbakti kepada orang tua. Mari kita awali pertemuan kita dengan membaca doa awal belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang perilaku terpuji. Perilaku terpuji adalah sikap dan tindakan baik yang membuat kita menjadi pribadi yang mulia dan disukai Allah serta orang-orang di sekitar kita. Ini adalah fondasi yang sangat penting dalam membentuk karakter anak-anak yang soleh dan bertanggung jawab. Apa aja sih manfaatnya? Kalau kita berbakti sama orang tua, manfaatnya yaitu disukai Allah dan dicintai oleh orang-orang di sekitar kita, membawa keberkahan dalam hidup kita. Dengan mengamalkan perilaku terpuji, kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih baik loh, tetapi juga berkontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat. Mengapa berbakti kepada orang tua itu penting? Ini alasannya ya. Yang pertama, karena kasih sayang orang tua itu tanpa batas. Orang tua adalah pemberi kasih sayang dan pengasuh kita sejak kecil yang tak pernah lelah merawat dan membimbing kita sampai saat ini. Yang kedua, karena perintah ilahi, perintah Allah. Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua dan menjadikan perbuatan ini sebagai ibadah yang besar pahalanya. Yang ketiga, yaitu jalan menuju surga. Berbakti kepada orang tua adalah salah satu jalan termudah dan terutama untuk meraih ridha Allah dan masuk surga Allah. Nah, ini ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Yang pertama, berbicara lemah lembut dan sopan. Menggunakan kata-kata yang baik dan penuh hormat tanpa nada tinggi atau membentak. Yang kedua, mendengarkan nasihatnya. Dengan sabar, mendengarkan dan berusaha mengikuti setiap nasihat yang diberikan orang tua. Karena nasihat mereka pasti adalah yang terbaik buat kita. Yang ketiga yaitu membantu pekerjaan rumah. Dengan senang hati menawarkan bantuan untuk pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan, merapikan atau menyiapkan makanan. Nah, itu bisa kita lakukan ya di rumah. Contoh perilaku berbakti dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini banyak contohnya nih, yaitu membantu membersihkan rumah tanpa disuruh. Inisiatif sendiri ya. Inisiatif untuk membantu meringankan beban orang tua. Yang kedua yaitu mendoakan orang tua setiap hari. Yang ketiga, tidak membantah atau marah kepada orang tua. Yang keempat, menghormati dan menghargai keputusan orang tua. Nah, di sini ada contoh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang patut kita contoh dan berbakti kepada orang tua. Kisah Nabi Ibrahim mengajarkan kita tentang kesabaran, tentang kasih sayang, dan keteguhan dalam berbakti, bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Nabi Ibrahim adalah teladan utama dalam berbakti kepada orang tua. Meskipun ayahnya menyembah berhala dan menolak ajaran tauhid, Nabi Ibrahim tetap berbakti dan mendoakan ayahnya agar mendapat hidayah dari Allah SWT. Beliau menunjukkan kesabaran, kasih sayang yang luar biasa tanpa pernah putus dalam mengajak ayahnya dalam kebenaran. Dari kisah ini kita belajar bahwa cinta dan doa seorang anak kepada orang tua tidak boleh luntur, tidak boleh putus. Meskipun ada perbedaan keyakinan atau pendapat, kita harus selalu mendoakan kebaikan bagi orang tua kita dan menjaga hubungan baik terhadap mereka.
Cara menumbuhkan sikap berbakti apa saja sih? Nah, nanti kita praktekkan ya di kehidupan sehari-hari agar kita bisa menumbuhkan rasa sikap berbakti kita. Yaitu kita yang pertama harus selalu ingat jasa orang tua. Jasa orang tua yaitu pengorbanan, cinta, dan kasih sayang yang telah mereka berikan dari kita sejak lahir sampai sekarang. Yang kedua, mencontoh teladan yang baik. Yang ketiga, kita selalu berdoa, meminta pertolongan kepada Allah untuk selalu diberikan kelembutan hati agar hati kita selalu lembut, sabar, dan ikhlas dalam berbakti. Yang keempat, kita harus bisa mengkontrol emosi. Belajar mengendalikan emosi saat berkomunikasi. Hindari nada tinggi atau perkataan kasar. Bisa ya, insya Allah kita bisa mempraktekannya di kehidupan sehari-hari kita. Kesimpulan pada materi ini yaitu berbakti kepada orang tua adalah pondasi utama dalam membentuk kepribadian yang mulia dan mendekatkan diri kepada Allah. Perilaku terpuji adalah inti dari kepribadian kita dan berbakti kepada orang tua adalah satu manifestasi terindahnya. Dengan berbakti, kita tidak hanya mendapatkan ridha Allah, tetapi juga kebahagiaan dunia akhirat. Dan kita bisa menjadi anak yang sukses dunia akhirat atas ridha Allah dan ridha orang tua. Alhamdulillah pelajaran kita cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu lagi. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.